Tanpa sengaja Siti membuka tatapan mata Dani. Dani melihat sosok wanita tua dengan wajah menyeramkan sedang berkata kepada Dani, "Jangan masuk tempat itu. Jangan masuk tempat itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam catatan pesugihan. Kita kembali lagi setelah 12 tahun kemudian. Tulisan ini ditulis oleh Restu Hiraatmaja. Yang belum nonton part-part sebelumnya, silahkan, linknya saya sediakan di deskripsi ya. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. 12 tahun berlalu, Siti memutuskan untuk fokus terhadap karirnya yang ada di Pekalongan. Begitu juga dengan Darsim. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak. Masing-masing mereka menjadi seorang yang sangat sukses. Siti menikah dengan orang luar Jawa. Kalau tidak salah, namanya Iqbal, dan memiliki seorang anak bernama Dani. Sedangkan Darsim menikah dengan wanita berdarah Jawa Tengah. Dia bernama Larasati dan memiliki 2 orang anak bernama Jaja dan Wahyuni. Siti sering sekali menghubungi Darsim agar sering-sering bertemu. Namun setelah 12 tahun lamanya, mereka baru ketemu walaupun masih dalam satu kota. Hal ini dikarenakan Darsim ingin fokus terhadap pencapaian terlebih dahulu. Tepat di akhir tahun 2014, mereka bertemu lagi. Mereka sengaja bertemu di luar Pekalongan agar pembahasan menjadi lebih menarik lagi. Karena lagi-lagi topik yang dibicarakan adalah mengenai anggota keluarga yang lain. Seperti biasa, jika awal bertemu, mereka saling memeluk erat, menanyakan kabar dan lain-lain. Anak-anak mereka saling bertemu. Dani masih usia 5 tahun, Jaja 4 tahun, dan Wahyuni 2 tahun. Anak-anak mereka bermain di dekat taman tempat mereka makan bersama. Siti mulai pembicaraan. Sudah 12 tahun lamanya ya. Rasanya kita sudah seperti bukan saudara lagi loh, Sim. Suasana semakin mencair karena Siti benar-benar berbeda dari yang dulu dan sekarang. "Bagaimana kabar yang lain di Batang ya?" tanya Darsim. "Batang? Oh, aku lupa. Kemarin aku dapat informasi bahwa Mas Sukri meninggal dunia tepat ketika kita berangkat ke Pekalongan itu." "Hah? Meninggal?" "Iya mas, iya, terlindas truk katanya." Suasana menjadi hening. "Kok bisa begitu ya?" "Entahlah, katanya dia meninggal dunia setelah diberi uang sekoper oleh seseorang." "Dari mana kok tahu?" "Pak Sanubari." "Hah? Sanubari? Lagi-lagi Pak Sanubari. Siapa sebenarnya dia ya?" "Kamu bertemu Pak Sanubari?" "Kebetulan dia yang mengelola perusahaanku, dan dia mengenalku ketika hari di mana ibu meninggal." "Oh begitu," jawab Darsim. Darsim mencoba menenangkan diri. Dia ingat bahwa tugasnya belum selesai, yaitu mencari buku catatan pesugihan. "Apa ini karena pesugihan?" tanya Iqbal. Dek. Siti langsung terkejut mendengar hal itu. Dia tak percaya bahwa suaminya sendiri mengatakan hal itu, hal yang sama sekali tidak wajar. "Mas, kok mas ngomong kayak gitu toh?" tanya Siti. "Orang yang meninggal tidak wajar itu biasanya dijadikan tumbal loh." Kali ini Darsim satu pemikiran dengan Iqbal. Selama bertahun-tahun, Darsim tertekan karena masalah ini, dan baru kali ini dia mengetahui apa yang dilakukan olehnya menjadi berbuah manis. Contohnya, apa itu? Banyak. Ada orang yang tiba-tiba meninggal ketika menerima uang banyak dari orang yang tidak dikenal. Ada yang sakit, ada yang langsung meninggal. Ada juga yang meninggal ketika penyerahan tumbal berlangsung, dan itu sangat banyak loh. Darsim hanya terdiam mendengar penjelasan Iqbal itu.
Selama 12 tahun berlalu, dia tidak ingat apapun kecuali buku catatan pesugihan. Dia seperti hilang ingatan. Tapi tentu ini sesuatu yang sulit baginya. Mbak, bagaimana kalau sekarang kita Pekalongan? Bukannya Mbak juga harus menempati rumah ibu ya? Pertanyaan Darsim itu membuat Siti sedikit lega. Betul juga sih ya. Anak-anak juga perlu ke tempat ibu agar dia merasa memiliki seorang nenek. Jadi kapan kita berangkat? Malam ini bagaimana? Mereka tidak tahu apa yang terjadi 12 tahun sebelumnya. Mari kita flashback saat kematian Mas Sukri. Mas, Sukri benar-benar meninggal ya? Tanya Safari dari kejauhan. Kita tidak ada pilihan lain. Kita jadikan Sukri sebagai tumbal selanjutnya. Oh, Mas, aku kok takut ya. Aku takut untuk kalau kita ditangkap gitu loh, Mas. Solehah mulai panik dengan keadaan sekitar. Sugeng mengelus kepalanya. Seharusnya kamu lebih waspada dan lebih dewasa. Aku kan adikmu. Aku beritahu, semuanya tidak akan ada yang tahu tentang kematian Sukri. Aku sudah meminta Nyi Ratu untuk menghilangkan kedekatannya pada Sukri. Safari dan Solehah saling menatap. Keduanya tidak mengerti apa arti dari kedekatan itu. Mas, apa tuh maksudnya kedekatan? Aku telah menghilangkan pikiran warga mengenai hubungan diriku dengan Sukri. Ini semua berkat Nyi Ratu. Aku telah melakukan transaksi baru dengannya. Transaksi baru? Solehah dan Safari penasaran apa bentuk transaksi baru itu. Aku akan membunuh Darsim dan juga Siti di 12 tahun mendatang. Hah? Mas? Serius? Mas keterlaluan. Kau sendiri yang bilang kan, setelah ibu tidak ada lagi anggota keluarga kita yang jadikan tumbal. Kok jadi begini? Ini perintah. Semua tidak ada yang gratis. Jika kita terpaksa membunuh orang terdekat, maka kita harus menghabiskan 2 atau 3 lagi orang terdekat kita. Safari menjatuhkan diri. Seharusnya dia tidak berada di lingkaran ini. Sudah bangunlah, Ri. Kalian semua akan aman. Kematian Sukri bukanlah karena kalian. Nyi Ratu sudah membantu kita. Tidak ada orang lain yang tahu atas kematian Sukri. Solehah membangunkan tubuh Safari. Mas, apa perjanjian itu bisa dibatalkan? Tanya Safari. Bisa. Yang terpenting, si korban harus keluar dari Pulau Jawa. Itu perintah Nyi Ratu jika ingin selamat. Safari tidak ingin Siti menjadi korban kekacauan atas pesugihan ini. Dia mengatakan bahwa semua bermula karena keegoisan dan keserakahan Sugeng. Kembali dalam pembahasan Darsim dan Siti. Di 12 tahun setelahnya, mereka bersiap-siap untuk menuju Batang. Dani, ayo kita ke rumah nenek, jelas Siti. Dani langsung berlari, dia senang sekali karena dia ingin bertemu dengan neneknya. Nenek cantik gak mah? Cantik kok, mirip mama, ya kan Pak? Tanya Siti kepada Iqbal. Bohong lah, lebih cantik kan nenek kok. Ah, apa itu? Siti pun mengejar-ngejar Iqbal. Darsim bahagia melihat kakaknya juga bahagia. Mereka pun berangkat menuju ke arah Batang. Semula mereka berada di dalam Jawa, sekarang sudah masuk lagi ke kampung halaman. Selama dalam perjalanan, mereka selalu mengatakan hal yang baik. Tidak ada keanehan dan kejanggalan ketika di antara mereka dan anak-anaknya. Namun ketika mereka sudah mencapai Batang, di desa tempat neneknya berada, Dani dengan mata telanjang melihat banyak mayat-mayat berdiri dengan berbagai macam luka. Mah, kok banyak setan ya di sini, Mah? Tanya Dani. Siti langsung menutup mata Dani. Kenapa, Mbak? Tanya Darsim. Sim, kamu tahu toh mitos tempat ini? Nggak tahu lah, Mbak. Apa itu? Kalau anakmu melihat mayat berdiri di jalan, nanti anakmu akan mati. Waduh, gimana itu, Mbak? Iqbal langsung memeluk istri dan anaknya. Mama, udah, gak usah dipikirin mitos kayak gitu. Itu hanya cerita dari turun-temurun, gak usah dipercaya.
jelas Iqbal menenangkan. Tapi mas, aku gak bohong loh, ini asli. Darsim menghentikan mobilnya. Sontak saja seluruh penumpang menjadi terkejut, shock karena rem mendadak itu. Kenapa Sim? Tanya Iqbal. Mobilnya mogok mas. Aku tadi melihat sosok Mbok Imas di depan. Beneran? Siti berusaha memejamkan matanya. Apakah karena mereka tumbal jadi masih gentayangan? Atau karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para penunggu di sini untuk tidak memasuki area terlarang? Sim, ayo cepet diberesin. Darsim langsung membereskan mobilnya yang mogok bersama dengan Iqbal. Larasati dan dua anaknya memandangi Siti dan Dani yang masih ketakutan. Mbak, tenang ya, jangan panik. Justru mereka suka sama orang yang panik, jelas Larasati. Siti tersenyum. Mah, kok bau bangkai ya mah, ucap Dani. Tanpa sengaja Siti membuka tatapan mata Dani. Bangkai apa toh? Dani melihat sosok wanita tua dengan wajah menyeramkan sedang berkata kepada Dani. Jangan masuk tempat itu. Jangan masuk tempat itu, ucap sosok itu dengan benar-benar menyeramkan. Dani langsung menutup matanya. Dia menangis karena melihat sesuatu tepat di dekat jendela mobil. Kamu lihat apa dek? Kamu lihat apa? Ucap Siti. Mah, kata nenek tua itu kita gak boleh masuk ke tempat yang akan kita tuju mah. Kenapa? Nanti banyak yang mati mah. Prak. Iqbal dan Rasim telah usai membereskan mobil. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil dan melihat kepanikan di dalam. Ada apa ini? Kok kayak gini? Mas, kita kayaknya harus pulang lagi. Loh, ada apa? Sosok Mbok Imas mengikuti kita mas. Tubuh Dani tiba-tiba menjadi panas. Tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau kita pulang gak mungkin. Mending kita lanjut aja ke tempat ibu. Akhirnya keputusan mereka bulat. Mobil tetap dilanjutkan ke tempat tujuan. Darsim menyalakan mobil. Dani masih merintih kepanasan karena suhu tubuhnya. Seharusnya kita tidak di sini mas, jelas Siti. Memang siapa Mbok Imas itu? Tanya Laras. Dia adalah korban pesugihan dek. Masih belum jelas juga. Tapi katanya Mbok Imas itu masih gentayangan begitu. Korban pesugihan? Tanya Iqbal. Dulu tempat ini penuh akan pesugihan mas. Pesugihan itu terkenal dengan catatan kematian. Siapapun namanya yang tercatat, maka dia akan meninggal sesuai dengan apa yang ditulis oleh budak tulis catatan pesugihan itu. Perjalanan semakin menambah buruk. Tatkala banyak orang-orang di sekitar desa melempari mobil dengan kotoran sapi dan ternak. Mas, itu apa? Nggak tahu aku juga. Apa ya itu? Mereka meneriaki Siti yang lainnya dengan ucapan pelaku pesugihan. Benar-benar sangat mengerikan. Laras menatap tatapan warga itu benar-benar menyeramkan. Kenapa mah? Tatapan para warga penuh dengan kebencian kepada kita. Sepertinya mereka mengira kita adalah orang di balik kemarahan mereka. Mobil terus menuju ke rumah besar yang berada di sekitar rumah-rumah sederhana pada umumnya. Itu rumahnya mas. Iya, itu rumah kakakku Sugeng. Kita akan turun. Ingat, jaga anak-anak. Prioritaskan anak-anak dahulu ya. Darsi memarkirkan mobil tepat di depan rumah. Dari dalam rumah, Safari menyadari kedatangan seseorang yang dikenalnya. Kamu telah masuk ke kandang macan, Mbak. Untuk apa kalian datang kemari? Jelas Safari dari kejauhan. Setelah selesai memarkirkan mobil, Darsim dan Iqbal menjaga-jaga untuk melindungi anak-anak dan wanita. Siti, arahkan mereka langsung ke Mas Sugeng. Intinya, aku berjaga-jaga dulu, jelas Darsim. Iya mas, iya. Siti kemudian menuju ke depan rumah dan mengetuk pintu. Sebelum rumah diketuk, Safari keluar dengan wajah polos seperti biasa. Safari, ucap Siti. Kenapa mbak datang lagi?
tanya Safari. Emang kenapa? Mana Mbak Solekah? Mbak Solekah sakit keras. Siti pun langsung meringsek masuk ke dalam, diikuti juga dengan Laras serta anak-anaknya. Safari melangkah menuju Darsim dan juga Iqbal yang masih berdiri dekat mobil. Seharusnya kamu gak bawa keluargamu ke sini. Itu sama saja dengan bunuh diri, jelas Safari. Darsim dan Iqbal hanya terdiam. Safari kembali masuk ke dalam rumah. Itu adik kamu, tanya Iqbal. Iya, dia paling bungsu, jelas Darsim. Serem banget ya. Darsim pun mengajak Iqbal masuk ke dalam. Di dalam rumah, Safari telah menyiapkan minuman dan makanan untuk Siti dan lainnya. Darsim dan Iqbal mulai bergabung dan duduk di dekat masing-masing istrinya. Sudah sekian lama ya kalian pergi. Rumah ini menjadi kacau, jelas Safari. Lah, kenapa Ri? Sukri telah meninggal Mbak. Kalau Mbak Solekah masih sakit. Suami dan anaknya meninggal dunia. Begitu juga denganku. Aku hanya hidup sebatang kara. Istri dan anakmu meninggal? Tanya Laras. Safari menatap wajah Laras dan berucap, mati kabeh Mbak. Semuanya mati. Itu anakmu Mbak? Tanya Safari. Iya, dia demam baru saja. Dia tidak demam. Sosok di luar rumah mengikuti anak ini, ucap Safari. Siti merasakan hawa merinding yang kuat ketika Safari mengucapkan itu. Anak ini ingin ditarik Mbak. Akhirnya setelah lama Sugeng pun turun. Itu siapa? Dia kakakku, namanya Sugeng, jelas Darsim. Darsim mulai menaruh dendam kepada Sugeng. Sedikit demi sedikit ingatannya terbuka kembali. Sugeng mendekati Safari dan membisikkan sesuatu kepada Safari. Iya mas, iya. Safari ingin pamit karena harus menjaga Solekah yang masih terbaring di kasur. Sedangkan Sugeng, dia duduk menggantikan Safari. Bagaimana kabar kalian? Tanya Sugeng. Kami baik semua mas. Sugeng memperhatikan satu demi satu anak-anak kecil yang terlibat dalam perjalanan jauh Darsim dan Siti. Anakmu kenapa Ti? Tanya Sugeng. Dia ketempelan mas. Bo Imas yang mengganggunya. Karena sudah larut malam, Sugeng pun mempersilahkan mereka untuk menempati kamar. Berapa hari kalian di sini? Tanya Sugeng. 2 hari saja mas, kita gak mau lama-lama. Soalnya ada kerjaan di luar kota, jelas Siti. Sugeng mengangguk. Dia kembali naik ke atas kamar tempat Mbak Solekah. Keluargamu aneh sekali ya Sim, jelas Iqbal. Darsim tidak meladeninya. Selama di rumah Sugeng, dia harus menemukan sebuah catatan buku pesugihan itu. Di kamar Mbak Solekah. Berani-beraninya dia kemari. Apa dia ingin menjadi tumbal? Tanya Sugeng. Mas, sudah toh, jangan lakukan lagi. Kita tidak perlu melakukannya lagi toh, ucap Safari. Sugeng terduduk di dekat Solekah. Dia sadar bahwa Solekah belum juga pulih. Anaknya Siti itu dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kita. Hah? Maksudnya? Safari memahami maksud perkataan Sugeng. Namun dia lebih memilih diam. Safari tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan dari keluarga ini. Kamar tempat Siti dan Darsim. Semua anggota keluarga berkumpul menjadi satu. Ingat ya, jangan pernah ada yang beritahu nama asli anak-anak kita. Kenapa? Darsim terdiam. Dia menuju kalimat yang tepat agar ucapannya bisa dipahami. Kakakku melakukan pesugihan. Beberapa detik kita terdiam. Siti, Iqbal, Laras terkejut mendengar penuturan Darsim mengenai Sugeng. Hah? Jadi Mas Sugeng, kenapa kamu baru bilang? Tanya Iqbal. Darsim mencoba untuk tenang. Kunci kita hanya satu. Kita harus dapat buku catatan pesugihan itu.
Namun semenjak kematian Sugri, yang menjadi budak tulis, aku belum tahu siapa lagi. Tunggu. Jadi pesugihan ini akan berguna jika budak tulis menuliskan nama korbannya. Iya, benar. Dari tanggal, bulan, tahun, dan juga penyebab kematiannya, semuanya harus ditulis. Kalian harus mengamati anak-anak kalian dan juga nama kalian. Kalau aku dan Siti kemungkinan tidak akan dijadikan korban karena kita adalah orang terdekat. Iqbal naik pitam. Jadi kalian membawa kita ke sarang pesugihan? Tanya Iqbal dengan kacau. Darsim langsung menutup mulut Iqbal. Jangan kencang-kencang mas, nanti kita ketahuan. Gini. Kita cuma sehari saja di sini. Kita langsung cari bukunya. Kemudian kita menyelamatkan Mbak Solekha dan Safari. Bagaimana? Mereka pun setuju. Jadi mereka esok hari langsung bergerak mencari di mana tempat buku itu. Keesok harinya, Darsim, Siti, Iqbal dan Laras izin untuk pergi ke kamar Mbak Solekha. Sedangkan anak-anak mereka dibiarkan berada di kamar. Safari mengizinkan mereka untuk menengok Solekha. Setelah berada di kamar, betapa terkejutnya Darsim melihat keadaan kakaknya yang paling tua yang sedang kering kerontang. Jangan tanya penyakitnya ya mas. Kita semua tidak ada yang tahu mengenai penyakit Mbak Solekha, jelas Safari. Mereka berempat mendekati Solekha. Mbak, ini Darsim. Kami datang untuk menjenguk Mbak, jelas Darsim. Tak ada jawaban dari Mbak Solekha. Tatapannya masih tetap ke arah langit-langit. Bersamaan dengan itu, Sugeng memasuki kamar anak-anak yang hendak mencari anak Siti untuk dijadikan tumbal sebagai tumbal pesugihan selanjutnya. Kamu namanya siapa? Tanya Sugeng kepada Jaja. Alex om, jawab Jaja. Sugeng tersenyum. Yang ini siapa namanya? Tanya Sugeng kepada Wahyuni. Tata om. Sugeng masih tersenyum. Dia tahu mereka berdua telah berbohong akan nama aslinya. Yang ganteng ini siapa namanya? Dani om. Sugeng senang mendengarnya. Anak ini benar-benar jujur. Kenapa kamu jujur? Kan bohong itu dosa om. Sugeng menertawakan dirinya sendiri. Dia telah melakukan banyak dosa besar, bohong dan juga pesugihan. Tapi setelah melihat Dani, semua berubah. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah mengikuti catatan pesugihan sampai di part ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.